Tuan Nyonya yang terhormat, kami ucapkan selamat datang. Apa itu judi? Kenapa masih marak? Kenapa bisa candu? Yang banyak biar candu, biar tercandu-candu ya. Sampai kakek. Dan kapan judi itu ada? Hari ini kita akan membahas fakta unik sejarah judi. Judi adalah taruhan yang mana untuk menentukan pemenang mereka akan diundi secara acak, dan yang memenangkannya akan mendapatkan hadiah atau diganti dengan hadiah lain yang sepadan dari akumulasi hadiah yang ditentukan sebelumnya. I like this. This is cute. Ketagihan judi ataupun candu judi adalah hal yang menyebabkan orang-orang itu masih suka menggeluti judi walaupun di berbagai tempat dilarang hukumnya. Tapi kenapa masih marak? Nah ini, konon katanya judi dapat memproduksi lebih banyak hormon dopamin sehingga para pecandu judi tetap suka menggeluti perjudian, dan di tingkatan yang lebih tinggi mereka akan ketagihan. Banyak pakar di bidang arkeologi yang menemukan asal-muasal fakta unik dari judi, yaitu ditemukannya artefak gading gajah yang berbentuk dadu perjudian di Tebes, yaitu salah satu kota di zaman Mesir kuno. Di sisi lain ditemukan pula kertas papirus, yaitu kertas yang berasal dari tanaman air yang berada di pinggiran Sungai Nil biasanya itu. Dan itu di dalamnya tertulis hukum-hukum yang dapat mengendalikan maraknya perjudian di zaman itu, kira-kira sekitar tahun 3000 sampai 4000 sebelum Masehi. Jadi di zaman itu perjudian dikendalikan karena akan sangat sulit untuk dihilangkan. Aris dalam bukunya yang berjudul Something for Nothing, A History of Gambling, mengemukakan bahwa orang-orang Mesir kuno sangat senang bertaruh dalam suatu permainan seperti yang dimainkan oleh anak-anak pada zaman masa kini, di mana mereka menebak jumlah jari-jari dua orang berdasarkan angka ganjil atau genap. Dalam Nature 2070 Annual Conference pada November 2017 yang bertemakan Culture History of Chinese Gambling menyatakan bahwa sejarah perjudian di Cina berusia lebih dari 4000 tahun. Perjudian dikaitkan dengan permainan pertama yang terukir di catatan sejarah, yaitu Liubo, sebuah permainan papan Tiongkok kuno yang dimainkan oleh dua pemain. Kira-kira pada tahun 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, pada zaman dinasti Han Xin
membuat permainan kickball untuk para tentara perangnya, yang mana permainan ini adalah permainan bola pertama, karena orang-orang di sana ketika menonton kickball dapat memasang taruhan untuk siapa yang menang. Dan sekitar kisaran tahun 1271 Masehi sampai 1368 Masehi, di zaman dinasti Yuan, tertulis pula catatan perjudian sambung ayam di dalam sejarahnya, yang pada zamannya marak digemari oleh masyarakat pada zaman dinasti Yuan. Yunani kuno pada zamannya masyhur dikenal sebagai tempat lahirnya para filsuf, para penulis, dan di sana pun lahir catatan sejarah tentang perkembangan ilmu pengetahuan, logika, ataupun etika klasik. Namun siapa kira di tempat tersebut masih ada perjudian. Perjudian pun masih bersarang di tempat seperti itu, bahkan berkembang biak. Siapa kira? Khususnya pada peradaban Minoa, yaitu sebuah peradaban di Kreta di zaman Perunggu pada tahun 3000 sebelum Masehi dan 2700 sebelum Masehi, yang berlangsung selama 1450 sebelum Masehi. Di peradaban ini, siapa sangka embrio poker tercipta. Jika seseorang berhasil mendapatkan 6 ganda saat melempar dadu, maka ia menang. Ungkap John Black dilansir dari laman Ancient Origin. Mendapatkan 6 ganda pada zamannya disebut lemparan Aphrodite karena dianggap mendapatkan keberuntungan untuk menang. Para penjudi di sana pun merasa didukung oleh dewa-dewa mereka ketika mereka melakukan perjudian. Ya, dengan dalihnya ada catatan yang menceritakan bahwasanya Zeus, Hades, Poseidon bermain lemparan dadu untuk menentukan pembagian alam semesta di antara mereka. Di sisi lain ada dewa Hermes. Hermes adalah salah satu dewa Olympus yang memiliki julukan dewa perlombaan. Dan diceritakan pula bahwasanya dewa-dewa yang lain pun setidaknya main perlombaan sekali 2 kali untuk menentukan sesuatu dalam sebuah perebutan di antara mereka, ya, di antara dewa-dewa tersebut. Dan yang terhormat, perjudian dalam perspektif sosial disebut salah satu bentuk penyimpangan sosial, atau dalam perspektif psikologis disebut patologi sosial. Dampak dari penyimpangan sosial ini akan melahirkan penyakit sosial. "2,000 years later." Perjudian tidak mungkin dihilangkan seutuhnya ataupun diberantas secara keseluruhan, dalam arti selamanya. Karena selama perkembangan manusia sebagai makhluk sosial itu terus tumbuh dan berkembang, salah satu penyimpangan sosial yang disebut perjudian akan terus mencoba tumbuh hidup beriringan dengan manusia sosial. Namun, penyebab perjudian ini bisa ditekan sedemikian rupa melalui kebijakan aturan yang di dalamnya terdapat konsekuensi bila ada yang melanggar. Konsekuensinya yang jelas, bukan yang jelas. Jadi, kebijakan aturan ini pun harus sesuai norma dan nilai positif yang berlaku di masyarakat.
sehingga kita dapat menekan jumlah kelahiran para penjudi baru. Tuan Nyonya yang terhormat, ya semoga apa yang kami jelaskan bisa menjadi referensi literasi untuk kita semua, khususnya untuk Tuan Nyonya sekalian. Dan semoga kedepannya bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Siapa yang tahu? Cukup sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Hormat kami. Sampai jumpa.